Dosa-dosa Anies dikuliti Andi F. Noya, nantang KPK tangkap saya, berkelit atas tudingan korupsi Formula E, bahkan sebut Mahfud MD mendongeng KPK jikal Anies capres. Mas Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda apa? Tidak. Tidak korupsi. Anda punya keyakinan bisa membuktikan kelak kalau ada orang yang ingin atau yang membawa bukti-bukti? Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Sekarang katakanlah tidak ada korupsi di Formula E. Anda masih dikejar ini. Orang bilang Anda memboroskan anggaran. Formula E itu dengan biaya yang besar. Saya nggak tahu angka tepatnya karena angka terus berubah-ubah. Ada yang menyebut 2,3 triliun keseluruhan dan tidak ada manfaatnya Formula E itu. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Saya bilang. Nah KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Anies bukan seorang eksekutor yang baik. Dia hanya tahu konsepnya saja dan menyerahkan semua eksekusinya kepada orang-orangnya yang sangat mungkin mengambil manfaat dari sana. Kita lihat aja deh, apakah akan keluar statement KPK tentang kasus Formula E yang nantinya menyeret Anies Baswedan ke mesin gilingan? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Capres 2024 Anies Baswedan menjamin tak menerima uang serupiah pun dari dugaan kasus Formula E yang diusut KPK saat ini. Hal tersebut diungkapkan mantan Gubernur Jakarta itu dalam acara Kick Andy yang berjudul Dosa-Dosa Anies pada Minggu 18 Juni 2023. Andi F. Noya bertanya kepada Anies, Mas Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda apa? Anies pun menjawab dengan tegas, tidak. Kemudian Andi berkata lagi, tidak korupsi. Anda punya keyakinan bisa membuktikan kalau ada orang yang ingin atau yang membawa bukti-bukti? Anies pun berkata, tidak ada. Saya tidak melakukan korupsi dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Selain itu, Andi mengatakan jika Anies tidak korupsi, tetapi ia masih dikejar karena ada banyak orang yang menganggap bahwa proyek Formula E telah memboroskan anggaran 2,3 miliar dan dinilai tidak memiliki manfaat. Namun, Anies dengan lantang menjawabnya bahwa proyek kebanggaan ibu kota ini telah dijadikan sebagai tuan rumah. Kemudian Anies menjelaskan bahwa manfaat dari proyek Formula E adalah ada direct income dan revenue serta menggerakkan perekonomian. Sebagai tambahan, Anies justru meminta pihak yang menuduhnya menerima uang dari Formula E untuk membuktikan tuduhan tersebut jika memang dirinya terlibat ke dalam kasus yang sedang didalami KPK ini. Anies pun menyebut cerita Mahfud MD KPK takut cuma dongeng. Ia menilai KPK bekerja secara profesional. Anies pun menuding cerita Mahfud MD jika KPK takut periksa dirinya karena diancam pendukungnya hanyalah dongeng. Karena itulah Anies pastikan KPK jangan takut dan malah menantang untuk memanggil kembali dirinya. Anies berkata, kalau KPK punya dasar pemanggilan saya siap. KPK tak mungkin takut. Saat ini KPK tak punya dasar pemanggilan. Lalu muncul dongeng dari Mahfud sudah 20 tahun KPK berdiri. Saya rasa KPK bekerja sesuai aturan. Jika punya alasan panggil saya, silahkan, saya siap. Kata Anies dengan tegas. Prok, tepuk tangan meriah untuk Anies yang tampak kooperatif banget kalau dipanggil KPK. Tapi teringatnya siapa sih yang tidak kenal kesaktian Anies dalam hal merangkai kata? Bahkan air saja dipaksa Anies untuk mengantri demi masuk bumi kan? Inilah juga yang terjadi dengan kegaduhan Formula E. Anies kembali mencoba peruntungannya bermain kata demi kata untuk meloloskan dirinya dari jeratan hukum. Bahkan menyebut Mahfud MD mendongeng tentang KPK yang takut, dan benar. Sebelumnya memang sempat ramai KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi penyelewengan balap mobil listrik Formula E. Meski hingga kini belum ada penetapan tersangka, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sempat mendapatkan keluhan dari KPK
Mereka dibuat serba salah ketika akan mengusut dugaan korupsi Formula E, tapi selalu saja dikaitkan dengan Anies Baswedan. Akhirnya, opini yang terjadi membuat KPK seolah sengaja melakukan framing untuk menjegal Anies. Apalagi kondisi saat ini pastilah dikaitkan dengan politik dan partai yang kemudian membuat publik riuh. Padahal KPK semata-mata hanya menjalankan tugas. Jadi ini bukan semata-mata menyoal terbukti atau tidaknya Anies menerima sepeser rupiah seperti tantangannya. Sorry deh, tidak sepecik itu. Sebab samar tapi santer juga ada aroma ajimum tercium tajam kok. Bagaimana tidak? Formula E auto ketebak jadi kendaraan kampanye gratis Anies menuju RI1 untuk 2024. Lah iyalah, secara per 16 Oktober sudah bukan siapa-siapa lagi kan kala itu? Lumayan ada momen Formula E untuk mengingat Anies paling tidak setahun sekali. Nah, siapa diuntungkan ya? Ngaku. Oke, jelas ya, nggak mesti soal sepeser rupiah dalam definisi Anies ya. Oh ya, terus terang Anies ini mengingatkan penulis kepada istilah abuse of power, istilah yang merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, khususnya dalam pengelolaan dan peruntukan keuangan negara oleh aparatur negara yang sesungguhnya juga merupakan tindak pidana korupsi, sebab sifatnya merugikan perekonomian negara dan keuangan negara. Kalau gini jadi kepo ya, apa kabarnya dengan rombongan yang membela Anies mati-matian? Please ya, jangan lawak. Tidak ada makan siang gratis, Ferguson. Sedangkan maaf ke toilet saja di beberapa tempat mesti bayar Rp2.000. Konon pula proyek dengan nominal fantastis. Kesimpulannya ya iyalah, lugu banget kalau Anies sesumbar dirinya bersih. Bagaimana menurut Anda? Ikuti jejak Koni Rahakundini Bakri, 120.000 lebih kader Nasdem Indramayu mundur massal, pindah partai demi dukung Ganjar. Ada berapa anggota Pak yang mengundurkan diri? Ya, kalau saya mengklaim atas nama saya Ketua DPD, saya mengklaim kami kurang lebih 120.000 anggota yang ada di Nasdem ini mengundurkan diri. Artinya kecewa Pak dengan... Sangat-sangat kecewa. Wah, di sini. Nyata. Kami dibuang bagaikan sampah. Kenyataan Allah menunjukkan jalan lain. Dan perlu diketahui, dengan penuh semangat kami, dengan penuh kejujuran kami, dan keyakinan kami. Kami terpaksa melihat waktu yang sudah sangat pendek dalam soal menyangkut pencalekan, ya, maka kami datang ke Perindo. Belum selesai benjol-benjol di kepala, Nasdem kena angin, ribut lagi. Ramai-ramai puluhan ribu pengurus Nasdem di Indramayu mundur karena isu mereka harus bayar 3,5 miliar rupiah hanya untuk mendapatkan kursi utama calon legislatif. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Keputusan itu tentu akan membuat Surya Paloh pusing 7 keliling karena sudah mendekati tahun pencapresan. Selain itu, pengunduran para kader Nasdem ini jika diperhatikan sama persis dengan kekecewaan pakar pertahanan sekaligus anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Koni Rahakundini Bakri beberapa waktu lalu. Pada saat itu, Koni mengaku kecewa masukannya soal kandidat capres tidak digubris. Melihat hal itu, ia pun memutuskan untuk hengkang. Menurut Koni, Nasdem adalah partai besar yang diberkati kader-kader terbaik. Tak seharusnya partai tersebut mendorong kandidat dari luar partai yang notabene adalah Anies Baswedan. Surya Paloh tanpa memedulikan masukan Koni Bakri, lantas malah berpidato di hadapan kader Nasdem dan awak media. Ia menyatakan dukungan Nasdem untuk Anies pada Pilpres 2024. Koni pun tak sudi hadir di pertemuan itu. Jauh-jauh hari ia sudah bilang kepada Surya Paloh tidak akan hadir di deklarasi Capres karena Nasdem tidak usung kader sendiri. Kata Koni, begitu Capres Nasdem diumumkan jelaslah langsung kecewa. Koni merasa lingkungan Nasdem saat ini berorientasi flying high, playing cheap. Ia berkata, menurut aku akhirnya meninggalkan ideologisnya dan itu tadi flying high, playing cheap. Maknain aja, maksudnya ginilah, kayak lu hebat banget lah. Tapi cara-cara lo tuh murahan, bahasanya kira-kira begitu. Setelah menulis surat pengunduran diri, ia langsung keluar dari berbagai grup petinggi Nasdem. Menurutnya, keputusannya itu diambil karena sudah jengah dengan perlakuan tak adil. Ia bertanya-tanya sebenarnya untuk apa dijadikan anggota Dewan Pakar Partai Nasdem.
Kone pun tak pernah berstatus kader partai tersebut. Meski demikian, ia tetap menghargai penunjukan itu karena hormat kepada Surya Paloh. Ia sering memberikan masukan kepada Surya Paloh dan elit Nasdem terkait kebijakan, tapi ternyata juga dimentahkan. Sekali lagi kejadian ini menjadi tamparan telak untuk Surya Paloh karena Nasdem sejak mendukung Anies selalu mendapatkan banyak persoalan. Kasus korupsi BTS yang nilainya miliaran hingga banyaknya kader partai yang memundurkan diri. Padahal sejak mendukung Anies, partai Om Brewok ini sangat berharap ada semacam Anies Effect guna menaikkan elektabilitas partai. Tapi nyatanya Surya Paloh salah strategi. Bicara restorasi hanya omong kosong belaka. Entah dengan berpikir dia akan paling pertama mengumumkan dukungan kepada Anies, maka pemuji Anies akan berbondong-bondong mendukung partainya. Tapi realitanya justru demikian terbalik. Banyak tokoh partai dari Nasdem justru memundurkan diri karena menganggap sudah tak sejalan dengan Partai Nasional Demokrat. Dan pengunduran diri dari ratusan ribu kader Partai Nasdem itu ternyata malah memberikan keuntungan untuk Partai Perindo. Yang kita tahu, Perindo memang suaranya masih kecil saat ini. Bisa jadi bakal akan membesar sedikit. Apalagi Perindo juga sudah merapat ke PDIP dan jelas-jelas mendukung Ganjar. PDIP adalah partai yang punya ideologi jelas. Dan perlu diingat, bahwa di Perindo sudah bergabung Muhammad Zainul Majdi atau biasa disebut Tuan Guru Bajang, seorang ulama yang cerdas asal NTB. Apakah Perindo mendapatkan keberuntungan karena efek dari bergabungnya ke koalisi yang dipimpin oleh PDIP? Semoga saja. Semoga yang merapat ke PDIP adalah partai-partai yang mendapat keuntungan. Jadi bagaimana menurut Anda?